Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofia Nur Izati dengan NIM 24040122120018. Di sini pada mata kuliah pendahuluan fisika radioterapi, saya akan mempresentasikan PPT dari bab 7 bagian 1 sampai dengan bab 9 bagian 1. Yang pertama, pada chapter 7, Clinical Treatment Planning in External Photon Beam Radiotherapy. Volume definition, definisi volume adalah prasyarat untuk perencanaan perawatan 3D yang penting dan untuk pelaporan dosis yang akurat. Yang pertama ada gross tumor volume, yang kedua ada clinical target volume, yang ketiga ada internal target volume. Yang keempat ada planning target volume, yang kelima ada clinical target volume, yang keenam ada organ at risk. Dose specification. Beberapa titik akhir dari dosimetri telah didefinisikan dalam laporan ICRO nomor 23 dan 50 untuk tujuan ini. Dosis target minimum dari distribusi atau histogram dosis volume atau DVH, dosis target maksimum dari distribusi atau DVH, dosis target rata-rata yaitu dosis rata-rata dari semua titik target yang dihitung. Patient data acquisition and simulation. Yang pertama ada perencanaan perawatan 2 dimensi, yang kedua ada perencanaan perawatan 3 dimensi. Kumpulan data CT dari daerah yang akan dirawat dengan jarak irisan yang sesuai, biasanya 0,5 sampai 1 cm untuk dada, 0,5 cm untuk panggul, dan 0,3 cm untuk kepala dan leher yang diperlukan. Berikut merupakan kontur GTV, CTV, PTV, dan organ yang beresiko kandung kemih dan rektum. Di sini telah digambar pada irisan CT untuk rencana perawatan prostat. Ini merupakan simulasi perawatan. Terdapat sandaran kepala yang digunakan untuk pemosisian pasien dan imobilisasi dalam radioterapi sinar eksternal. Terdapat masker plastik digunakan untuk imobilisasi pasien otak dan kepala dan leher. Simulasi perawatan konvensional ada simulator. Gambar di samping menunjukkan foto simulator pengobatan konvensional. Lokalisasi volume target dan organ yang beresiko. Untuk sebagian besar situs penyakit ini tidak terlihat pada radiograf simulator, dan oleh karena itu posisi blok hanya dapat ditentukan sehubungan dengan landmark anatomi yang terlihat pada radiograf. Akuisisi data pasien berbasis komputer tomografi. Gambar CT memberikan kontras jaringan lunak yang sangat baik. Simulasi virtual berbasis komputer tomografi. Terdapat komputer tomografi simulator. Komponen CT simulator meliputi bor yang besar, laser ruangan, termasuk laser sagittal yang dapat digerakkan. Bagian atas menjadi datar agar lebih cocok dengan posisi perawatan radioterapi, dan workstation grafis yang kuat memungkinkan manipulasi dan pembentukan gambar. Virtual simulation. Simulasi virtual adalah simulasi pengobatan pasien hanya berdasarkan informasi CT. Digitally reconstructed radiograph. DPR diproduksi dengan menelusuri garis sinar dari posisi sumber virtual melalui data CT pasien ke bidang film virtual. Virtual simulation prosedur. Penempatan pasiennya, simulasi CT dimulai dengan menempatkan pasien di atas meja simulator CT dalam posisi yang sesuai untuk perawatan. Persamaan antara CT simulator dan simulator konvensional adalah untuk melokalisasi volume target dan struktur kritis untuk perawatan radioterapi. Magnetic Resonance Imaging atau MRI untuk treatment planning. Kontras jaringan lunak yang ditawarkan oleh MRI di beberapa area seperti otak lebih unggul dibandingkan CT dan memungkinkan lesi kecil terlihat dengan lebih mudah. Selanjutnya, pada bab 7 bagian 2 masih mengenai clinical treatment in planning in external photon beam radiotherapy. Yang pertama, clinical consideration for photon beam. Kurva isodosis adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang menerima dosis radiasi yang sama. Width, bagian-bagian width ada hill dan toe. Wedge factor atau WF adalah rasio dosis pada kedalaman tertentu, biasanya Zmax, di sumbu pusat sinar dengan wedge dibandingkan dengan dosis tanpa wedge.
Penggunaan utama WEDS, yang pertama ada kompensasi permukaan miring, kedua perawatan lesi rendah, bolus dan filter kompensasi. Bolus adalah bolus digunakan untuk meningkatkan dosis di permukaan kulit dan atau menggantikan jaringan yang hilang. Filter kompensasi untuk mengubah distribusi dosis radiasi agar sesuai dengan kebutuhan tanpa mengurangi efek perlindungan kulit atau skin sparing. Koreksi untuk ketidakteraturan kontur. Yang pertama, ada metode pergeseran isodosis digunakan jika tidak adanya pendekatan terkomputerisasi untuk merencanakan kontur manual. Gambar berikut merupakan aplikasi metode pergeseran isodosis untuk koreksi ketidakteraturan kontur. Yang kedua, ada metode koefisien atenuasi yang efektif. Metode kedua menggunakan faktor koreksi yang dikenal sebagai koefisien atenuasi efektif. Dan ketiga, metode rasio jaringan udara. Metode koreksi ini didasarkan pada hukum atenuasi. Koreksi untuk ketidakhomogenan jaringan. Yang pertama ada metode rasio jaringan udara, tidak memperhitungkan posisi relatif terhadap ketidakhomogenan. Yang kedua ada metode hukum daya Bato, memperhitungkan posisi relatif terhadap ketidakhomogenan. Yang ketiga, metode rasio jaringan udara ekuivalen dimodifikasi sebagai fungsi kepadatan relatif. Metode pergeseran isodos untuk koreksi dosis karena adanya ketidakhomogenan. Kombinasi balok dan aplikasi klinis. Yang pertama ada pembobotan dan normalisasi. Yang kedua jarak sumber kepemukaan tetap versus teknik isosentris. Teknik SST tetap memerlukan pemindahan pasien sehingga kulit berada pada jarak yang benar atau SST nominal untuk setiap orientasi sinar. Yang ketiga, sinar paralel berlawanan mengatasi kesulitan penurunan gradien dosis karena masing-masing sinar. Yang keempat, beberapa sinyal koplanar dapat direncanakan dengan menggunakan pendekatan dua dimensi pada satu bidang. Teknik rotasi menghasilkan daerah yang relatif terkonsentrasi. Beberapa sinar X non-koplanar muncul dari sudut meja yang tidak standar yang digabungkan dengan angulasi gentry. Pencocokan bidang pada kulit adalah teknik penyambungan bidang yang paling mudah. Treatment Plan Evaluation. Setelah perhitungan dosis dilakukan oleh dosimetri atau fisikawan medis pada komputer atau dengan tangan, ahli onkologi radiasi mengevaluasi rencana tersebut. Kurva isodosis digunakan untuk mengevaluasi rencana pengobatan pada satu bidang atau beberapa bidang pada pasien. Bidang ortogonal dan permukaan isodosis. Cara alternatif untuk menampilkan isodosis adalah dengan memetakannya dalam 3 dimensi dan melapisi isosurface. Statistik dosis dari metrik dosis hingga setiap elemen volume dalam suatu organ. Maka statistik utama dapat dihitung. Histogram dosis volume atau HDV, rencana pengobatan 3D mencakup distribusi dosis melalui matriks titik 3 dimensi pada anatomi pasien. Jenis-jenis histogram dosis volume ada histogram dosis volume langsung dan histogram dosis volume kumulatif. Berikut merupakan contoh grafik dari DVH. Evaluasi pengobatan terdiri dari memverifikasi portal pengobatan melalui film port atau metode pencitraan portal online dan membandingkannya dengan radiografi simulator atau PRB. Yang kedua, melakukan dosimetri in vivo melalui penggunaan dioda. Port film. Evaluasi pengobatan ada port film, biasanya merupakan film jenis emulsi. Online portal imaging, sistem online portal imaging terdiri dari detektor radiasi yang dipasang pada linek. Treatment time and monitor unit calculation. Waktu perawatan dan perhitungan unit monitor. Perbedaan teknik SST dan isosentris, yaitu teknik SST menghasilkan distribusi isodosis yang diatur oleh PDD, percentage depth dose, sedangkan teknik isosentris menghasilkan distribusi yang diatur oleh TMR, tissue maximum ratio. Normalisasi distribusi dosis adalah proses mengkalibrasi atau menyesuaikan distribusi dosis radiasi sehingga sesuai dengan target dosis yang diinginkan. Distribusi dosis dapat dinormalisasi dengan berbagai cara yang berbeda. TPS atau Treatment Planning System modern berfungsi untuk memperhitungkan beberapa parameter dosimetrik dalam distribusi dosis yang mempengaruhi output berkas. Perhitungan waktu perawatan untuk unit ortho voltage dan cobalt 60.
Perhitungan waktu perawatan bergantung pada kalibrasi keluaran mesin perawatan dasar. Selanjutnya, pada bab 8, berkas elektron, fisik, dan aspek klinis. Distribusi dosis kedalaman suhu pusat dalam air. Berkas elektron mega tegangan mewakili modalitas pengobatan dalam radioterapi modern seringkali memberikan pilihan unik dalam pengobatan superficial tumor. Berikut merupakan bentuk umum kurva dosis kedalaman sumbu tengah untuk berkas elektron yang berbeda dari berkas foton. Yang kiri sinar elektron, yang kanan merupakan sinar X-ray. Dosis kedalaman persentase sumbu pusat berkas elektron ditunjukkan oleh kurva karakteristik berikut ini. Atom penyerap dapat diionisasi melalui jenis tabrakan ionisasi, yaitu ada tabrakan keras, di mana elektron orbital yang dikeluarkan mendapatkan cukup banyak energi. Sedangkan tabrakan lembut, di mana elektron orbital yang dikeluarkan memperoleh jumlah energi yang tidak mencukupi. Tabrakan elastis antara elektron yang datang dan inti atom penyerap menghasilkan perubahan arah gerak elektron yang datang dan kehilangan energi yang sangat kecil oleh elektron. Hukum kuadrat terbalik atau posisi sumber virtual diperkenalkan untuk menunjukkan lokasi virtual sumber elektron. Metode umum untuk menentukan SSDEV terdiri dari mengukur laju dosis pada Zmax dalam pantom untuk berbagai celah udara dimulai dengan Dmax dia sama dengan 0 pada kerucut elektron. Rentang CSDA atau panjang jalur rata-rata elektron energi kinetik awal E0 dapat ditemukan dengan mengintegrasikan kembalikan dari daya penghenti massa total atas energi dari E0 ke 0. Beberapa definisi rentang lain digunakan untuk berkas elektron. Ada Rmax adalah kedalaman penetrasi elektron terbesar dalam media penyerap. Rentang praktis atau RP didefinisikan sebagai kedalaman di mana garis singgung yang diplot melalui bagian paling curam dari kurva dosis kedalaman. Kedalaman RH didefinisikan sebagai kedalaman di mana garis singgung melalui titik infleksi dosis berpotongan dengan tingkat dosis maksimum. Wilayah penumpukan untuk elektron balok seperti untuk berkas foton adalah wilayah kedalaman antara permukaan hantu dan kedalaman dosis maksimum Zmax. Distribusi dosis di luar Zmax. Dosis di luar Zmax, terutama pada energi berkas elektron mega tegangan yang relatif rendah, turun tajam sebagai akibat dari hamburan dan kehilangan energi terus-menerus oleh elektron yang datang. Parameter dosimetri berkas elektron. Berikut merupakan spektrum berkas elektron tergantung pada titik pengukuran dalam sinar. Berikut merupakan parameter dosis kedalaman berkas elektron tipikal yang harus diukur untuk setiap berkas elektron klinis. Pengukuran PDD berkas elektron yaitu menggunakan ruang ionisasi, dioda digunakan, dan menggunakan film. Faktor keluaran untuk energi elektron dan ukuran medan yang diberikan sebagai rasio dosis untuk ukuran medan spesifik atau aplikator terhadap dosis. Rentang terapi, kedalaman tingkat dosis 90% atau R90 di luar Zmax untuk terapi berkas elektron. Profil dosis tipikal untuk berkas elektron 6 MeV dan bidang 25 x 25 cm² pada Zmax ditunjukkan pada gambar rasio di luar sumbu atau OR. Timbangan klinis dalam terapi berkas elektron, spesifikasi dan pelaporan dosis. Terapi berkas elektron biasanya diterapkan untuk pengobatan penyakit superficial atau subkutan. Untuk ukuran medan yang lebih besar dari jangkauan praktis berkas elektron, kurva PDD tetap konstan dengan bertambahnya ukuran medan. Kurva isodosis seperti gambar berikut ini adalah garis yang melewati titik-titik dengan dosis yang sama. Istilah penumbra secara umum mendefinisikan wilayah di tepi berkas radiasi. ICRU telah merekomendasikan bahwa garis isodos 80% dan 20% digunakan dalam penentuan penumbra fisik. Pembentukan medan untuk berkas elektron selalu dicapai dengan aplikator elektron kerucut yang dapat digunakan sendiri atau bersamaan dengan blok pelindung atau potongan khusus. Koreksi isodos akibat bentuk pasang tidak rata adalah ketika ujung kerucut perawatan tidak sejajar dengan permukaan kulit pasien.
Bonus, bonus bahan yang setara dengan jaringan seperti lilin dapat digunakan untuk secara fisik menghilangkan ketidakteraturan pada kontur pasien. Distribusi dosis dari sendiri elektron dapat sangat dipengaruhi oleh adanya inhomogenitas jaringan seperti paru-paru atau tulang. Perturbasi sebaran yang dihasilkan akan mempengaruhi distribusi dosis di atanapuka. Terapi busur elektron adalah teknik radioterapi khusus di mana sinar elektron rotasi digunakan untuk mengobati volume tumor superficial yang mengikuti permukaan lengkung. Metode awal perhitungan distribusi dosis elektron bersifat empiris dan didasarkan pada pengukuran pantom air dari dosis. Selanjutnya, bab 8 mengenai kalibrasi foton dan berkas elektron. Teknik kalibrasi ada tiga, kalorimetri, dosimeter Fick, dan dosimetri ruang ionisasi. Penggunaan ruang ionisasi dalam kalibrasi klinis yaitu kalibrasi langsung mengukur air di kerma udara, ruang ionisasi rongga mengukur air kerma di udara, ruang ekstrapolasi tertanam plankton mengukur dosis serapan pada berkas foton dan elektron megavoltage. Sistem dosimetri berbasis ruang ionisasi terdiri dari tiga komponen utama, yaitu ruang ionisasi yang sesuai, power supply, dan sebuah elektrometer. Ruang ionisasi menghubungkan tiga elektroda yang menentukan volume udara sensitif. Elektrometer dan power supply, ruang ionisasi pada dasarnya adalah kapasitor yang arus bocor atau muatan bocornya diinduksi melalui aksi sinar radiasi. Pantom, air merupakan material pantom standar untuk mengukur dosimetri sinar foton dan elektron. Koreksi sinyal ruang untuk kuantitas pengaruh adalah yang pertama suhu, tekanan dan kelembapan udara sekitar, yang kedua tegangan dan polaritas ruang yang diterapkan, tiga arus bocor ruang, yang keempat efek steam. Efek polaritas ruang yaitu faktor koreksi polaritas atau Kipkapol. Yang kedua efek tegangan ruang, faktor koreksi rekombinasi atau KSET. Hilangnya biaya ini terjadi melalui tiga mekanisme berbeda, ada general recombination, initial recombination, dan ionic diffusion loss. Untuk studi ionic recombination loss, terdapat tiga kategori, continuous radiation, pulse beams, dan scan pulse beam. Arus bocor chamber ada tiga, yaitu arus bocor intrinsik gelap, arus bocor akibat radiasi, dan arus kabel palsu. Arus bocor chamber terdapat dua jenis utama, yaitu efek hamburan batang dan efek kebocoran batang. Penentuan dosis yang diserap menggunakan ruang ionisasi yang dikalibrasi, terdapat dua jenis protokol dosimetri, yaitu protokol berbasis dosis serap air dan protokol berbasis kerma udara. Stopping power ratio, penentuan dosis serap dalam medium menggunakan ruang ionisasi didasarkan pada prinsip Bragg-Gray. Stopping power ratio yang pertama, stopping power ratio untuk berkas elektron. Yang kedua, stopping power ratio untuk berkas foton. Sekian presentasi dari saya, banyak salah dan kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.